selesai. Terus beristighfar, berdoa, minta ampun. Sebaliknya iblis maka tidak mengakui dosanya dan tidak pernah sekali-kali menyesal terhadap perbuatannya dan tidak mencela dirinya dan tidak segera bertaubat dan putus harapan dari rahmat Allah. Maka siapa yang keadaannya seperti Nabi Adam pasti akan diterima taubatnya, dan siapa yang keadaannya seperti iblis tidak akan diterima taubatnya. Bahkan mereka makin merajalela. Seorang wali kutub, Sayyidina Ibrahim Adham, berkata, sekiranya saya masuk neraka padahal saya telah taat kepada Allah, maka lebih baik daripada masuk surga padahal saya telah berbuat dosa atau maksiat kepada Allah. Inilah orang yang betul-betul mengenal diri, tahu diri, tidak pendosa, ini masuk surga. Sedangkan orang yang merasa dapat rahmat masuk surga, malu kepada Allah kalau itu hadiahnya surga. Artinya tidak masuk surga padahal sudah pernah berdosa, maka ia akan tetap merasa malu kepada Allah SWT karena telah berbuat dosa. Dan andai kata masuk neraka padahal ia tidak berbuat dosa, maka ia tidak akan merasa malu dan selalu masih dapat mengharap rahmat Allah untuk dapat keluar daripadanya. Jadi orang yang berterlalu ibadah tapi dimasukkan ke neraka, harapannya rahmat Allah, pasti Allah akan mengetahui dia akan masuk surga, padahal masuk neraka. Menjadi maksiat tapi doanya Allah masalahkan jannah, ditutup-tutupi mana dosa, terus pendosa ditutup-tutupi, mudah-mudahan buktinya gak kelihatan, mati masuk surga. Luar biasa. Malik bin Dinar ketika bertemu dengan At-Tabah Al-Ghulam di musim dingin, sedang At-Tabah hanya memakai kemeja gamis setelah tua. Ia sedang berdiri berpikir, sedang bercucuran peluhnya, maka ditanya oleh Malik, apakah yang menyebabkan engkau berdiri di sini? Jawabnya, hai guru, ini tempat yang saya pernah berbuat dosa di sini. Yakni ia sedang berpikir dan merasa malu kepada Allah bahwa ia telah berbuat dosa di tempat itu, sehingga berpeluh di musim dingin itu karena ingat di tempat itu dia berbuat dosa. Saking takutnya balasan Allah di tempat itu keringat dingin pada musim dingin, keadaannya jadi panas. Ini orang-orang yang takut atas dosa di tempat mana kejadian dia berbuat dosa, di sana dia duduk mengingat dosanya, maka gemetarlah orang-orang yang berdosa. Itu tanda-tanda orang takwa.
Makhul Asyami berkata, siapa yang siap akan tidur kemudian tidak mau berpikir dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada hari itu atau muhasabah, menghitung amal. Jika ia telah berbuat baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia telah berbuat dosa, segera minta ampun kepada Tuhan Azza wa Jalla. Jika ia tidak berbuat demikian, maka ia bagaikan pedagang yang hanya pandai mengeluarkan, tidak mengadakan hitungan, tidak punya perhitungan. Akhirnya ia jatuh bangkrut, pailit, dan tidak merasakan. Jadi kalau mau hitung dan hitung dosa, kamu itu orang bangkrut. Ya. Apalagi tidak pikir sama sekali. Yang diberikan duit itu orang bangkrut. Tanpa sadar Israel datang ambil mati. Apa yang dimiliki? Tidak ada. Itu tersebut tercatat dalam kitab-kitab Allah yang dahulu. Hambaku, akulah raja yang tidak rusak dan tidak mati. Taatlah kepadaku dalam semua perintah dan hentikan segala yang aku larang, sehingga aku jadikan engkau hidup tidak mati. Hambaku, akulah Tuhan yang mencipta segala sesuatu dengan kun fayakun, maka terjadilah. Tidak susah. Abu Muhammad bin Yazid berkata, jika dapat jangan berbuat jahat pada siapa yang engkau suka kepadanya. Ditanya, apakah orang berbuat jahat terhadap orang yang dicintai? Jawabnya, iya. Dirimu sendiri yang sangat engkau cinta dan sayang kepadanya. Jika engkau berbuat dosa, berarti engkau telah berbuat jahat kepadanya. Siapa? Sudah jahat pada dirinya sama Tuhan. Seorang hakim diminta nasihat, maka ia berkata, jangan mengabaikan Tuhanmu, dan jangan mengabaikan makhluknya, dan jangan mengabaikan dirimu. Adapun mengabaikan Tuhan, yaitu jika engkau sibuk dengan perbuatan yang lain dari apa yang diwajibkan oleh Tuhan kepadamu. Adapun mengabaikan makhluk, yaitu jika engkau menyebut kejelekan pada orang lain. Adapun mengabaikan diri, yaitu jika engkau mengabaikan perintah-perintah Allah. Kamasir bin Al-Hasan berkata, saya telah berbuat dosa dan saya tetap menangis karenanya sejak 40 tahun. Ketika ditanya, dosa apakah yang telah kau perbuat? Saudaraku datang bertamu kepadaku, maka saya memberi ikan untuk makan bersama. Tiba-tiba saya berdiri sedang ia masih makan, dan saya mengambil tanah dari kebun tetanggaku untuk membersihkan tanganku. Itu saja, meninggalkan saudara makan itu. Kalau dimakan dia mencuci tangan, itu sudah dosa. Berarti sudah tidak menghormati. Sampai begitu akhlak. Al-ilmu bil akhlak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamu dhunuba indallah asgharuha indan nas wa asgharu dhunub indallah a'dhauma indan nas. Dosa yang besar di sisi Allah ialah dosa yang dianggap kecil, remeh
dosa yang dianggap besar, yang dianggap remeh, kecil oleh manusia. Dan dosa sangat kecil di sisi Allah ialah yang dianggap besar oleh manusia. Tetapi dia langsung bertobat. Kalau dosa kecil, dia menganggap tidak berdosa, bahkan terus mengalir. Tidak dianggap dosa, mengalir seperti mengumpulkan rumput-rumput, ranting-ranting sampai setinggi gunung kemudian dibakar. Itulah dosa-dosa kecil yang tidak disadari. Seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak dianggap dosa itu kecil apabila terus menerus dan tidak dianggap dosa besar jika disertai dengan istighfar. Hawan bin Hausan berkata, 4 macam sesudah berbuat dosa lebih bahaya daripada dosa, yaitu memperkecil, meremehkan dosa. Sekali lagi, saya paling banyak melihat orang dari sekian banyaknya meremehkan dosa yang tanpa disadari, padahal terhimpun seperti air. Kau telah mengandung 1 bulan, terus dosa itu kamu jalankan, tidak kamu rawat kehamilan, maka lahirlah 9 bulan itu anak yang cacat atau idiot. Semakin besar anakmu, semakin menyakitkan. Kepalanya besar, kakinya kecil, perempuan lagi. Dalam kemiskinannya, itu tiap tahun kamu mengaji menghasilkan produk anak kandung. Itulah buah amal selama 1 tahun. Dan jangan menyesal, 1 anak saja yang keluar, kamu sudah tertekan jiwa, beban, nasib, dan besar. Sampai umur berapa beban tidak akan hilang. Kau tambahi yang kedua lagi, 9 tahun, berarti 9 anakmu yang semua dalam keadaan cacat. Dan semua kamu akan menerima resikonya. Iya, 2 anak seperti kamu. Mungkin anakmu cantik, mungkin anakmu indah, mungkin anakmu hebat, mungkin anakmu itu bagus, tapi dagingnya daging haram. Kalau anak dagingnya haram, rasakan siksamu ada di dalam kehidupanmu suami istri. Di dunia Allah akan tunjukkan banyaknya masalah, banyaknya hukumannya, dan banyaklah semua halangan. Karena kamu tidak menyadari dan kamu menganggap itu dosa itu kecil. Allah tidak pernah menyiksa dan menghukum
kecuali perbuatanmu lah yang akan menghukummu dan pembalasanmu. Segeralah bertobat. Empat macam berbuat dosa itu lebih bahaya daripada dosa, yaitu memperkecil, meremehkan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, dan merasa dosa itu tidak ada apa-apa. Ketiga, merasa puas, gembira, atau merasa untung dengan dosa itu. Ini ketiga. Yang keempat, dan terus menerus melakukan dengan dosa itu, tidak dianggap remeh. Abu Lais berkata, janganlah kamu tertipu dengan ayat yang menggampangkan, yang memudahkan. Padahal itu peringatan. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Hati-hati. Siapa yang berbuat kebaikan, maka ia mendapatkan 10 lipat ganda pahalanya. Dan siapa yang berbuat kejahatan, maka tidak dibalas kecuali sama-sama, dan mereka tidak dianiaya. Ini surat Al-An'am. Menggampangkan yang tadi. Yang penting saya berbuat 10, nanti saya berbuat baik lunas. Berbuat 70 dosa, buat 7 kali kebaikan lunas. Sebab bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang yang cerdas, dia tidak akan mau mengurangi kebaikannya, dan tidak mau kalau tidak menambahkan kebaikan, dan dia akan menjauhkan, dan dia akan menghentikan, dan dia akan menggantikan semuanya dengan amal soleh. Itu orang yang bertobat, beda orang yang bodoh. Sebab di dalam ayat ini diisyaratkan, ini surat Al-An'am 160. Barang siapa yang menghadap dengan membawa amal kebaikan, beramal itu mudah, tetapi keikhlasan dalam amal sehingga dapat dibawa pada hari kiamat ini sangat sulit, sangat sukar. Karena amal yang paling susah ikhlas. Sedang sayat kejahatan itu 1 lawan 1, tetapi mempunyai 10 ciri. 1, membuat kemurkaan Allah. Padahal Allah kuasa atas pada setiap waktu. 2, menggembirakan musuh Allah dan musuhnya yaitu iblis. 3, keburukan itu, kejahatan itu menjauh dari surga. 4, mendekat kepada neraka jahanam. 5, mengabaikan
kepentingan diri sendiri. Keenam, mengotori dirinya sendiri. Ketujuh, mengganggu pada malaikat yang menjaganya. Kedelapan, menyedihkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kuburnya. Sembilan, mempersaksikan kepada siang dan malam atas kejahatan dirinya dan menyusahkan mereka. 10, mengkhianati semua makhluk dari anak Adam dan lain-lain. Adapun khianatnya terhadap anak Adam, maka kata bagi tiap orang itu ada kewajiban persaksian, niscaya tidak akan diterima persaksiannya itu karena dosa-dosanya, yang berarti membatalkan atau merusak hak karena dosa-dosanya itu. Sedangkan khianatnya terhadap semua makhluk, sebab adanya dosa itu bisa mengurangi hujan. Maka disinilah terletak semua makhluk, sebab adanya dosa itu mungkin mengurangi hujan. Disinilah terletak khianatnya terhadap semua makhluk. Karena itu hati-hatilah terhadap dosa-dosa dan jangan menganggap dosa itu kecil. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus, bahkan dia telah durhaka menantang Allah. Karena dosa itu mengandung ciri-ciri tersebut, yang berarti penganiayaan terhadap diri sendiri. Juga diterangkan bahwa sebakhir-bakhir manusia ialah yang bakhir terhadap keselamatan dirinya. Jadi orang ahli masyarakat itu tidak pernah untuk menyelamatkan diri, dan dia selalu mencelakakan dirinya sendiri tanpa disadarinya. Seorang hakim berkata, hati-hati, awas dari dosa, karena dosa itu tempat sial, tempat penyesalan, tempat kehancuran, tempat kebinasaan. Seakan-akan seperti peluru atau mortir yang memecahkan dinding ketaatan. Lalu memasukkan angin hawa dan memadamkan ketakwaan, apalagi ma'rifat kepada Allah dipadamkan. Seorang hakim juga bertanya, mengapa kami mendengar pengajian
tetapi tidak dapat mengamalkan dan mempergunakannya. Jawabannya, karena 5 macam. Untuk apa punya buku kan ditulis? Untuk apa kamu punya catatan tidak tulis? Untuk apa kamu mendengar tapi kopimu tulis? Itu meremehkan ilmu. Orang meremehkan ilmu, orang meremehkan ayat Allah, orang meremehkan itu pasti akan rendah, meninggalnya benar. Jangan coba-coba meremehkan. Jangan coba-coba kamu, malaikat di atas kepalamu mengawasi. Ada yang akan menghukummu, atau mengutukmu, atau melaknatmu, atau mengampuni, memaafkan. Pegang. Kalau tidak, jangan datang di majelis. Pertama, Allah telah memberi nikmat kepada kamu, tetapi kamu tidak pernah bersyukur. Dua, kamu telah berbuat dosa dan tidak pernah menyesal dan tidak beristighfar dan minta ampun kepada Tuhanmu. Ketiga, kamu tidak suka mengerjakan apa yang sudah kamu ketahui. Karena kamu hanya sifat mendengar cerita. Keempat, kamu bersahabat dengan orang-orang yang baik, tetapi tidak pernah meniru atau mencontoh amal perbuatan atau kelakuan mereka. Lima, kamu selalu mengubur orang yang mati, tetapi tidak mengambil iktibar atau pelajaran dari mereka, yakni tidak menyadari keadaan mereka. Padahal kamu pun akan menyusul dalam kubur itu. Abu Lais berkata, ayat itu berkata, an-rawah Nabi Muhammad SAW qol ma min yawmin ila wanjilu minas sama khamsun minal malaikati akaduhum makata wasali di Madinah wasali baiti mukdisi warrabi di maqabil muslimin wal khamis jasawakil muslimin wa man ladhi yanjilu di Makkah fa yunadi ala man taraka fara'idha Allah ta'ala faqad raja min rahmatillahi ta'ala wa man ladhi yanjilu di Madinah fa yunadi
ala ma taraka sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad kharaja min syafa'atihi wa amal ladzi yanzilu bi baitil muqdis wa yunadi ala man itasaba malam karama lam yabali ta'ala syair amali wa amal ladzi yanzilu bi maqabir muslimin wa yunadi ala maqabir ma ada aqtabiduna wala ma ada tandamuna wa yakuna nada matuna min amarina wa taqabidu bi alil jamaah bi qira'atin kalam Allah ta'ala wa dzikrihi bil ilmi wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa istighfari bi dunubi wa nabbiru ala syai'in min dalik wa amal ladhi yanajalu fil asbah wa yunadi ya ma'asar nas mahlan fa inna lillahi ta'ala satawati wa niqamatin faman khasiyah satawati wa niqamati wa yudawi jirahatahu hatta yatub min dunubi sawaknahu wa la yastakuna wa khawafnakum wa lam yakhafu laula rijalun khusyahu wa sibyanun ruta'un wa ba'imun ruta'un wa sayyukun ruka'un nasubu alaikum adab sabba. Tidak tiba suatu hari melainkan turun 5 malaikat. Pertama di kota Mekah, yang kedua di Madinah, ketiga di Baitul Maqdis, keempat di kubur kaum muslimin, dan 5 di pasar kaum muslimin. Adapun yang turun di Mekah, maka berseru, ingatlah, siapa yang meninggalkan kewajibannya kepada Allah, maka ia terlepas dari rahmat Allah. Dan yang turun ke Madinah berseru, ingatlah, siapa yang meninggalkan sunnah Rasul, maka akan terlepas daripada syafaatnya. Ada yang turun di Baitul Maqdis, maka berseru, ingatlah, siapa yang makan harta haram tidak diterima semua amalnya. Dan yang turun di kubur kaum muslimin berseru, ahli kubur, apakah yang kamu inginkan dan apakah yang kamu sesalkan? Jawab ahli kubur, kami menyesal karena tidak dapat menambah amal, dan atas umur kita dahulu yang kita buang percuma saja. Dan kami merasa iri hati dengan orang-orang yang selalu sembahyang berjamaah dan membaca Al-Quran dan membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membaca istighfar. Dan kami sudah tidak dapat berbuat semua itu, kata ahli kubur. Adapun yang turun di pasar, maka berseru, manusia, tenang-tenanglah, sebab Allah menentukan balasan hukuman. Maka siapa yang takut dan pembalasan hukuman Allah harus segera memperbaiki diri dan tobat dari dosa-dosanya. Kami akan janjikan kamu, tetapi kamu tidak menginginkannya. Dan kami takuti kamu, tetapi kamu tidak takut. Andaikan tidak ada orang-orang yang kusuk dan bayi-bayi yang masih menyusui, yang menetek, dan binatang-binatang terpelihara, dan orang-orang tua yang rukuk sembahyang, niscaya telah dituangkan di atasmu siksa kontan sekaligus. Karena masih melihat bayi-bayi dan orang-orang tua yang rukuk. An Sayyidah bin Aisyah radhiyallahu anha wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, iyaki
wa mughfaratil dzunub fa innallaha minallah ta'ala thaliban. Hai Aisyah, awasilah dari dosa-dosa yang kecil, sebab pasti ada tuntutan-tuntutan dari Allah. Nabi kepada Aisyah. Karena perumpamaan dosa-dosa yang kecil bagaikan orang yang mengumpulkan kayu-kayu kecil, kemudian sesudah terkumpul menyalakan api daripadanya. Di dalam kitab Taurat tertulis, siapa yang menanam kebaikan pasti mengetam keselamatan. Di dalam Injil tertulis, siapa yang menanam kejahatan pasti mengetam penyesalan. Dan di dalam Al-Quran ada ayat, man ya'mal su'an yujzabi, siapa yang berbuat kejahatan pasti akan dibalas. Abu Qasim Muhammad berkata, Ibnu Abbas ditanya orang-orang tentang seorang banyak dosa dan banyak amal, dan seorang sedikit dosa juga sedikit amalnya. Manakah yang lebih engkau suka? Jawab Ibnu Abbas, saya tidak dapat menyamakan keselamatan dengan sesuatu apapun. Yang sedikit dosa yang lebih saya suka. Seorang hakim juga berkata, orang-orang yang rendah juga dapat berbuat taat, tetapi hanya orang-orang yang kuat dan baik yang meninggalkan maksiat. Sesungguhnya Allah mencintai, Rasulullah mencintai seorang yang mukmin yang kuat, bukan orang yang lemah, bukan orang yang putus asa, bukan orang yang rapuh, bukan orang yang mundur, tapi orang yang kuat. Disitulah tanda-tanda Allah memberikan pilihan kepada hati orang mukmin. Dan tidak ada orang mukmin yang kaprah, itu tidak ada. Apa rajin ngaji, tidak ngaji. Takbir aja 4 kali. Orang-orang yang kuat dengan banyak berbuat baik, udah lemah, enggak ada kebaikan, enggak ada ketaatan, malas, belajar malas, ngapain malas, makan banyak, tidur banyak. Jangan didekati dan jangan banyak bergaul. Dia adalah orang-orang yang betul-betul mencintai dunia dan dirinya daripada Allah dan Rasul. Celaka orang seperti itu, hidupnya celaka. Bagaimana matinya? Walaupun saudara kandungmu sendiri, walaupun keluargamu sendiri, walaupun sahabatmu sendiri, ketika dia melupakan Allah, melupakan Rasul, itu musuh. Ingat, maka merendah. Gak gampang orang bergaul dengan saya, gak gampang orang dekat sama saya. Mungkin saya kenal cuma di mulut, tapi saya belum tentu kenal kamu. Saya sekali tidak, saya akan selamanya tidak. Saya ngomong iya, selamanya iya. Sampai mati. Itu komitmen dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidak tergantung pada siapa-siapa. Sampai kami memutuskan selesai pengajian, tutup pengajian, bukan untuk siapa-siapa, saya memutuskan.
Di dalam kitab Allah jelas ada dalil bahwa orang yang meninggalkan maksiat itu lebih afdal daripada orang-orang yang berbuat taat. Sebab Allah mensyaratkan bahwa taat, kebaikan yang terdapat pahala itu hanya dapat dibawa ke akhirat. Sedang meninggalkan dosa tidak ada syarat apa-apa selain meninggalkannya itu. Man jaa bil hasanati falau asyra amsaliyah. Siapa yang membawa hasanat maka ia mendapat 10 kali lipat pahala. Dan ayat wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata liyal ma'wa, dan menahan hawa nafsu dari kejahatan jelas surga itu tempatnya. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita, diberikan petunjuk, diberikan manfaat. Ya, jangan bergaul dengan orang fasik, munafik. Maaf saya kalau tidak menerima kamu, tidak ya berhadapan dengan kamu, dan siapapun walaupun kamu ketemu saya kalau tidak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim